Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cantika Triana Sari sebagai host di podcast Warta Siswa. Kali ini saya tidak sendiri, melainkan bersama Bapak Kepala Madrasah kita tercinta dan beliau membawa salah satu bintang tamu. Kira-kira siapa ya? Yuk kita kenalan bersama-sama. Oke, halo semuanya. Aku Yusriza Nurul Aisyah, biasa dipanggil Ica. Aku dulu salah satu murid Pak Basuki di MTSN Takaran. Kebetulan lalu aku melanjutkan ke MAN 2 Kota Madiun dan aku apply beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika melalui program KLIS. Oke, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kok bisa dapat kesempatan untuk melakukan pertukaran pelajar ke Amerika. Sharing-sharing pengalamannya mungkin. Oke, kalau ngomongin gimana keterimanya itu berarti lewat pendaftarannya, tapi persiapannya itu jauh sebelum itu, kayak belajar bahasa Inggris. Nah, satu-satunya sarana belajar bahasa Inggris aku tuh dulu di kelas bilingual rintisannya Pak Bas di MTSN Takaran. Aku salah satu lulusan pertama kelas bilingual. Jadi dari situ siswa itu kan diajarin bahasa Inggris nggak cuma dari pelajaran bahasa Inggris, tapi juga dari mata pelajaran lain. Contohnya dengan modul belajar dulu itu. Jadi ya waktu itu Indonesia ini termasuk produk pertama di mana saya, Pak Basuki sama Pak Jubaruddin waktu itu kepala madrasah itu membuka kelas bilingual. Indonesia dan termasuk anak pertama Yang mencoba iya. program itu ya, Pak? Ya, memang memenuhi kriteria yang Indonesia ini. Jadi memang kelebihannya dia pintar bahasa Inggris. Jadi pada saat itu nggak salah. Ya, berarti. Iya betul. Jadi waktu itu uji coba saya nggak salah ke Candi Prambanan. Ya ingat saya di Jogja gitu. Jadi langsung kita ketemu dengan tugas-tugas itu. Ternyata ini bisa nyambung dan lancar gitu. Jadi kalau misalkan Indonesia ini bisa pertukaran pelajar di Amerika itu memang sudah punya bekal dari madrasah, kemudian diteruskan di Aliyah Madiun dan kemudian bisa ada pertukaran pelajar gitu. Terus sebelum Kak Ica ke Amerika, pendidikannya di mana ya, Kak? Kan habis dari MAN 2 Kota Madiun, kemudian lanjut studi di mana? Kalau boleh tahu. Di Amerikanya? Kan di Indonesianya. Di Indonesianya. Jadi prosesnya tuh saya atau belajar langsung dulu. atau lulus dari MAN 2 Kota Madiun langsung ke Universitas. Iya. Oh enggak, kebetulan itu 2 tahun sekolah di MAN 2 Kota Madiun, terus baru keterimanya pas mau naik kelas 3. Jadi saya tahun ketiga itu di Amerika, tepatnya di Iowa State. ya. Habis itu baru balik lagi ke Indonesia tahun keempat. Jadi melengkapi 3 tahun belajar di sini di Indonesia, baru bisa lulus. Di Aliyahnya agak nambah waktu. Iya, nambah 1 tahun karena tinggal di Amerika itu. Selama 1 tahun. Dihitungnya cuti soalnya, bukan. Terus kalau di di mana? Waktu di Amerikanya aktivitas di sana gimana? Di sana yang pasti yang pertama sekolah ya Pak Bas ya. Sekolahnya agak jauh dari sekolah di Indonesia. Itu yang saya pengen banget di Indonesia. Mungkin Pak Bas bisa merealisasikan di sekolah ini tuh kayak ya, Kak. sekolah tuh nggak cuma pakai PPT, nggak cuma presentasi dan mendengarkan guru, tapi banyak sekali contohnya field trip. Jadi sesuai mata pelajarannya. Kalau dulu tuh saya ambil beberapa itu kayak art, seni dan juga sewing class tuh menjahit. Itu tuh beneran kita field trip ke Universitas Iowa. Di situ nanti kayak melihat gimana sih mahasiswa di sana itu sebelum bikin sistem belajarnya. benar, nggak hanya sistem belajar tapi kayak beneran produknya itu dibikin dari scratch, dari nol jadi saya proses di situ. Betul. Kemudian ada produk. Nah, dan produknya itu betulan ditampilkan melalui fashion show. Jadi karyanya kemudian ditampilkan di sekolahan itu berbagai fashion show ya. Atau mungkin kalau di sini nanti adalah kalau di Indonesia nanti adalah IKM itu. Jadi implementasi kurikulum merdeka itu nanti ada salah satu adalah
ada namanya hasil produknya dari anak-anak berupa karya ditampilkan. Ada karya. Iya, gitu. Jadi sudah ini padahal ini dilaksanakan di Zulhijjah berapa tahun yang lalu ya dinantikan. Indonesia baru akan melaksanakan sekarang. Berarti kita termasuknya udah ketinggalan gitu ya Pak? Artinya memang kita pendidikan itu memang harus ada perubahan untuk kemajuan, perubahan untuk kebaikan anak-anak dan calon lulusan itu, sehingga nanti begitu keluar dari lembaga manapun, baik sekolah, madrasah, aliyah, universitas apapun itu, anak sudah punya bekal untuk bekerja atau menciptakan kerja, kan itu sudah bisa. Harapan pemerintah kan seperti itu. Jadi harapan pemerintah itu anak-anak yang sekarang nanti itu tidak lagi bekerja dalam unsur perusahaan, tapi menghasilkan atau bahkan menciptakan lapangan kerja yang baru. Itu harapan pemerintah seperti itu. Terus selama di sana ada culture shock-nya atau enggak ya Kak? Kan perpindahan mulai entah dari perbedaan jam antara Indonesia sama Amerika atau mungkin dari makanan, kan cita rasanya juga beda. Kalau culture shock tuh banyak sekali, tapi kalau spesifiknya tuh mungkin itu sih cara belajar belajar apapun. Apalagi pas pertama kali ke Amerika, aku ngerasanya bahasa Inggrisku tuh kurang. Kayak seberapa banyaknya aku ngerasa aku bisa bahasa Inggris, sampai sana tuh kurang, karena pasti kan berhadapan sama native speaker, kayak nggak ada apa-apanya. Kayak masih di bawah banget. Bener. Kadang aku nyambung nih, kamu ngomong pakai bahasa Inggris, aku ngerti, tapi aku mau nyampeinnya lagi bingung. Nah iya gitu. Nah itu dari situ sih belajar. Dan kalau aku istilahnya kan sudah punya basicnya, akhirnya kan juga ada waktu lama kan untuk menyesuaikan di sana. Itu sih, apalagi mungkin kayak terus kalau mungkin di sana istilahnya tidak kedisiplinan anak-anak sana gimana dibandingkannya di lebih Indonesia? tinggi atau sama Ada seperti yang Indonesia? ketepatan waktu masuk sekolah atau gimana? Kalau berdasarkan seperti itu lebih bagus Pak menurut saya. Tapi kalau di sisi lain kayak norma kayaknya jauh lebih tinggi Indonesia, jelas. Jadi memang ini istilahnya kalau Indonesia memang budaya kulturnya memang sangat kuat sekali gitu. Kalau di Indonesia kita menghormati guru kan Pak. Di sana ya sudah, kita kan pertama kalau masuk nggak perlu menyapa atau nggak perlu salam dan sebagainya. Kalau di sini kan kita ada salim juga gitu kan, nggak ada basa-basi sama guru. Ya nggak ada basa-basi. Jadi bisa langsung gitu ya? Masuk pelajaran langsung. Tapi memang disitulah kelebihan Indonesia. Jadi kelebihan Indonesia sebetulnya karakter sopan santun, kemudian tata krama menghormati, itu justru ini yang harus selalu kita pertahankan. Kalau perlu kita dengungkan ke dunia, inilah yang harus kita laksanakan, baru bisa harus ditiru oleh yang lain. Justru jangan sampai kultur seperti ini jangan sampai luntur, susah kita pertahankan. Harus kita tanamkan pada anak-anak sampai kapanpun. Karena ini adalah pendidikan yang sangat mulia, pendidikan yang sangat baik. Jadi kalau misalnya di Amerika seperti itu ya sudahlah Amerika kan gitu. Tapi Indonesia tetap Indonesia. Bahkan Indonesia kita bawa ke dunia kan gitu. Harus kita balik nanti. Indonesia dibawa ke dunia. Artinya kebaikan kita sebarkan di dunia. Terus pas waktu di MTS dulu itu Pak Bas sebagai jadi waktu di madrasah atau di MTS Takram waktu namanya, apa sebagai kurikulumnya, kemudian dia bersama Pak Joko itu mendesain kurikulum, membuat kelas minimal, kelas religi ya seingat saya, sama kelas unggulan 3 itu. Dan itu salah satunya produk pertama dari Zulhijjah ini. Sebagai dicoba kita pertama adalah ini. Dan itu banyak dari yang saya angkat tadi yang meneruskan perguruan tinggi dan tentunya bagus-bagus lah gitu. Berarti nanti di IMAN juga dibuatkan ya Pak? Kalau di IMAN nanti sudah orientasi sudah berbeda lagi. Jadi kalau di IMAN kita kan mengacu pada sekolah keterampilan plus namanya keterampilan ya. Jadi arahnya ke sana. Jadi kita anak-anak nanti keluar dari aliyah negeri 3, maka kita memantaunya ini tadi keluar punya bekal ya. Jahit, kemudian buka ya, kemudian TKR, multimedia. Diharapkan nanti anak-anak
keluar dari madrasah sudah membantu semuanya. Lebih kita dekat dengan pondok, tidak hanya nanti dari pondok punya bekal yang luar biasa keagamannya, punya keterampilan. Saya kira itu akan menjadi nilai plus di masyarakat. Terus Kak Ica juga tadi katanya pas waktu kita sharing-sharing sedikit di luar tadi kan katanya udah mau wisuda. Iya. Jadi selama nyusun skripsinya itu ada kendala nggak? Lebih ke godaan magang sih, karena kan aku sebelum di tahap pengerjaan tugas akhir, aku berarti tugas akhir ya, bukan skripsi karena aku D3. Nah itu sebelumnya tuh ada yang namanya PKL dan magang. Nah kebetulan PKL dan magang aku tuh di tempat yang sama, yang kebetulan sudah nyaman tuh, namanya orang kerja ya, dan nerima pundi-pundi uang. nggak mau lebih nyaman kerja daripada nerusin kuliah. Itu godaan terbesar aku sih. Jadi setelah setahun mangkrak gitu karena ngikutin program magangku, baru aku putusin buat berhenti magang ya. Terus lanjutin buat itu. Jadi juga aja pesan juga berpesan mungkin ya pada adik-adik yang sekarang masih kuliah atau yang sekarang di aliyah kan gitu. Itu salah satunya gitu. Yang disampaikan tadi benar, jadi godaan tentang uang. Orang tuh sudah dapat uang, dapat gaji, itu ada kayak lupa. Ya mau lanjutin studi lagi udah malas, Iya. kan udah tahu cara itu ya, udah dapat uang ya mau betul, langsung betul. bisa beli ini. Kalau Iya. misalkan mau lanjutin studi, nanti masih disuruh mikir lagi. Iya. Terus habis itu buat skripsi, KKN. Lebih baik kan cari uang Iya. buat seneng-seneng gitu. Kalau Iya. teman-teman sekarang kan betul. Padahal tetap sebenarnya dan juga berpesan, tetap pendidikan itu sangat vital, sangat penting. Mesti jadi di mana, maksudnya di kondisi apapun pendidikan tetap harus nomor satu. Makanya ya ini termasuk Mbak Yusriza itu termasuk luar biasa ya, setelah bisa dikatakan sadar diri ya. Setelah dapat uang lah, akhirnya kalau aku belum sarjana kan gitu akhirnya sadar diri, akhirnya menyelesaikan. Tapi insya Allah terakhir langsung kembali ke Jakarta lagi. Ya tempat magangnya siap menerima lagi gitu. Ya, luar berarti biasa. kayak cuti gitu ya Kak? Cuti buat melanjutkan. Bisa dibilang kayak gitu. Kebetulan perusahaannya juga memahami gitu kalau Memahami. iya harus lulus dulu. Terus mungkin Kak Ica punya istilahnya kayak kata-kata penyemangat nih buat teman-teman, khususnya teman-teman majikan-majikan yang sekarang udah kelas 12 kan sebentar lagi tinggal 2 bulan ya Pak Bas? Yeah. Tinggal 2 bulan lagi sudah harus melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kan banyak nih ya seperti yang Pak Bas bilang sama saya bilang tadi, banyak yang nggak mau melanjutkan studi tapi lebih memilih untuk bekerja. Mungkin Kak Ica punya kata-kata semangat atau motivasi biar teman-teman semua itu lebih mementingkan pendidikannya terlebih dahulu. Kalau kata-kata motivasi kayaknya aku nggak terlalu pintar bikin kata. Saran-saran. Mungkin kalau menurut aku siswa atau sebenarnya siapapun sangat disarankan biar bikin skala prioritas. Jadi itu yang aku lakuin dari MTS dulu. Jadi apa sih yang mau aku bikin, itu aku bikin skala prioritas dulu. Meskipun kelihatan nggak mungkin pasti terjadi kalau emang beneran udah kita tulis itu kan kayak gimana, dulu Pak Bas pernah jelasin di kelas kayak pasti masuk ke alam bawah sadar ya Pak Bas ya? Iya dulu Masih ingat ya? masih ingat banget. Saya tulis Jadi hampir sama. Udah berapa tahun itu? Itu hampir sama ya, saya katakan juga sama. Misalkan teman-teman kalian menurut saya, kalau memilih cita-cita apa, tolong ditulis di atas tempat Di tidur atas gerak ya, iya. atau di buku hariannya. Sama juga, sampai sekarang juga tetap saya terapkan. Kalau ini akhirnya juga membuktikan ini, Yusri Zai, bagus Zai. Tapi kan terkadang kalau udah ditulis nih ya Kak, Pak Bas, terkadang habis ditulis, misalnya satu hari ingat ya, oh ya aku punya keinginan misalnya buat lanjut ke universitas itu dengan prodi itu, tapi kebanyakan itu besoknya langsung lupa lagi, udah nggak semangat lagi, gitu gimana Pak Bas? Ya, jadi memang gini, kita menulisnya harus di tempat-tempat di mana kita sering melihat. Contoh misalkan di depan pintu atau di tembok di mana kita mau tidur. Kan selalu kelihatan. Iya. Kalau mau bangun atau mau tidur langsung tertuju sama tulisannya. kelihatan itu. Jadi dari situ punya akhirnya tujuan. gitu. Artinya
setiap saat maka dia ini akan terkoneksi terus itu. Ya, tapi itu juga challenge-nya sih. Kenapa kamu nulis kalau kamu nggak mau meraih gitu, ya kan? Berusaha. Ya juga sih, tapi kan biasanya itu ya itu tadi habis ditulis sehari 2 hari ingat, terus nanti misal hari ketiga kita kayak habis ngapain ya, misal main sama teman, terus habis itu sharing-sharing, aku lebih baik kerja aja deh, soalnya kalau kerja kan langsung dapat uang banyak, langsung gini sampai rumah misal lihat tulisan lagi udah males mau lanjutin wishlist yang udah ditulis itu, lebih baik enak sama yang dibilang kayak teman-teman tadi gitu kan. Itu masalah godanya itu, maka dikatakan itu ada skala prioritas ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus ada kemantapan. Kemudian yang adalah benar-benar harus dari hati ya kan? Betul, ada istilahnya, makanya saya katakan setiap sebatas mau dikasih motivasi, planning rencana ke depan harus segera disiapkan. Walaupun nanti tidak sesuai, semua adalah Allah yang mengatur, tapi kita sebagai manusia berusaha. Dan kita harus siap, jangan sangat mudah tergoda. Jadi temannya misalkan, kerja misalkan ya, ikut kerja. Itu jangan, kita memang harus fokus, apapun harus fokus. Tapi ya kalau bisa kuliah sambil kerja Ya tidak apa-apa. kalau bisa membagi. Ya tidak masalah, artinya kan begini, selama tetap skala prioritas kan ke pendidikan, iya kan, kuliah kan. Nanti kalau dimungkinkan ada waktu untuk bekerja, tidak apa-apa. Dan itu banyak orang-orang sukses sekarang yang dulu adalah kuliah sambil kerja. Banyak sekali. Dan itu sangat mungkin itu. Terus Kak Ica selama pendidikan di Amerika kan pasti ketemu sama teman-teman yang asli sana atau mungkin dari negara lain yang juga ikut program pertukaran pelajar. Ya pelajaran apa sih yang Kak Ica dapat dari teman-teman yang ada di sana? Mungkin bisa disampaikan. Aku beruntung banget soalnya aku dapat placementnya tuh di Iowa State. Jadi di situ aku nggak terlalu banyak culture shock yang kayak culture shock makan apa gitu. Dan karena teman-teman juga banyak yang muslim di sana. Dalam artian itu kayak refugee, pengungsi. Jadi sebenarnya nggak ada yang berubah banget. Mungkin yang banyak aku pelajari itu kayak gaya hidup mereka itu ngikutin style, kayak misalnya gini, apa yang kamu mau tunjukin ke orang itu sampein ke dirimu sendiri, terus lihatkan tuh berdasarkan visual. Jadi kalau kamu mau kelihatan pintar, ya kamu berpakaianlah yang kayak orang pintar, biar kamu value, meskipun belum kenal nih, belum ngobrol, kamu nggak tahu aku pintar ya, tapi mungkin dari look aku atau dari penampilan itu udah kelihatan dia. Jadi nggak mau ngejudge visual, tapi kalau kita lihat tuh otomatis itu kan kayak merepresentasikan diri kamu. Auranya langsung kelihatan gitu. Iya. Meskipun sedikit, meskipun cuma kayak. Jadi cenderung bahwa apapun itu cenderung apa adanya atau natural. Ketika kamu pasien kayak nggak ada di sana. Lebih realistis. Realistis, ya betul. Iya. Meskipun mau dibilang jangan judge the book by its cover, well, you'll have to. Karena yang pertama kita lihat kan orangnya dulu ya, kita akan ngobrol dulu baru. Menarik sih, dari sana itu. Makanya kita gini jadi saya berpesan pada Cantika juga anak-anak yang kelas 12, yang juga yang 10-11 itu. Jadi segala sesuatu adalah mungkin. Tidak ada yang mungkin. Artinya selama kita punya tujuan baik, maka kejarlah dengan berusaha maksimal, dengan sungguh-sungguh dan selalu berdoa. Maka kadang-kadang sesuatu yang tidak kamu sadari di bawah kesadaran kalian itu kadang-kadang justru itu yang akan menjadikan sukses. Kadang kamu tidak terasa menulis sesuatu di buku yang paling terdekat, buku kecil itu, suatu saat akan muncul berapa tahun yang akan datang dan ternyata cocok dengan apa yang kamu raih saat itu. Nanti akan muncul seperti itu, bisa juga. Makanya itu tadi pesan Pak Fras adalah semangat, kemudian selalu belajar, kemudian ada serius dan selalu berdoa. Pertama adalah hormati kedua orang tua, doa, kemudian hormati bapak ibu guru. Dan selalu membangun jaringan melalui komunikasi atau melalui apapun
network itu penting. Ya. Iya, mungkin kalau saya mau kasih pesan buat adik-adik kelas, buat adik-adik kelas 10 yang juga berminat ingin sekolah atau belajar di luar negeri, boleh banget daftar. Biasanya itu setiap akhir tahun, mungkin Oktober. Itu berarti itu selalu untuk anak kelas 10 ya BTW. Jadi nggak bisa. Kakak kelasnya nggak bisa. Oh gitu. Itu daftarnya di Yayasan Bina Antar Budaya. Kalau di Magetan itu masuknya chapter malam. Nanti bisa. Berarti Magetan itu ikut Chapter malam iya. Kalau mau, dan itu banyak yang jadi bisa di luar Amerika banyak. Tapi nanti masuknya program AFS kayak gitu. Kalau yang mau gratis, yang yes. Promosi. Saya udah nggak bisa berarti ya Pak. Ya nanti kamu pada kuliah aja, pada di kuliah kan pintar dah. Nanti pada kuliah aja. Jadi gini, saya tuh berpikir gini. Jadi saya pada saat bapak seperti jadi seorang guru seperti ini, dulu juga sama. Artinya bukan sesuatu yang kita inginkan. Tapi ternyata pada saat itu satu pernah terucap, ditanya namanya Pak Guru SD, saya namanya Pak Subur. Kita sebutnya apa? Guru itu aja. Tapi sebenarnya dari setelah ditanya itu tidak pernah suka. Guru tidak pernah bahkan Pak Guru ini jadi itu ingin tadi TNI atau AURI pada saat itu ya, anak-anak pada saat itu. Tapi ternyata justru yang jadi adalah guru. Padahal bapak saya mengucapkan kita jadi apa? Guru. Iseng gitu ya itu Pak? Enggak waktu itu tidak terpikirkan sama sekali. Belum kepikiran sama Itu SD yang masih SD kelas berapa ya? Saya tahu 4 atau 3 itu. Iya. Gitu dia tanya, jadi apa guru? Spontanitas, kayak semacam tidak sadar itu. Tapi terbukti jadi guru. Ya. Makanya ini dari situ kan akhirnya saya jadikan pengalaman, saya sampaikan pada anak-anak. Ternyata seperti itu. Ada sesuatu yang kita ucapkan sepele, ternyata justru terbukti. Sesuatu yang kadang-kadang kita tulis hanya asal-asalan, ternyata itu ada kekuatannya untuk ternyata tujuan jadi apa yang kita tulis itu. Jadi kayak sesuai ucapan adalah doa, itu benar-benar Iya betul. banget ya Pak. Jadi agama kita mengajar seperti itu harus kita yakini. Oke, mungkin sebelum acaranya diakhiri, Kak Ica ada sepatah dua kata buat adik-adik biar tambah semangat nanti untuk mengikuti jejaknya Kak Ica. Semoga ada ya Kak. Yang penting sih semangat terus. Apapun impian kamu, apapun impian adik-adik, apapun impian teman-teman, meskipun kadang kayak nggak mungkin pergi ke Amerika itu menurutku nggak mungkin ya, karena aku tinggal di Tangerang. Kayak kita kan udah termasuknya pelosok gitu ya. Iya. Orang nggak tahu Magetan sih menurut aku. Iya. Termasuknya desanya terpencil. Iya. Itu hitungannya nggak mungkin buat aku. Jadi ternyata mungkin dengan beneran diusahain, beneran keras ya, berdoa, minta saran dan doa restu guru, orang tua utamanya, pokoknya diusahain dulu baru hasilnya kita Jadi ini serahkan. betul. Jadi ini termasuk anak siswa saya waktu itu juga rajin silaturahmi. Jadi buat hari raya ya, datang ke rumah. Ini sini termasuk luar biasa. Ya sama temannya ada sendiri. Jadi artinya apa? Yaitu hormatnya pada guru yang luar biasa. Makanya ini penting sering kita sampaikan, hormati gurumu, orang tuamu itu penting. Sambil ini ya kayak menyomot doa. Kan kalau kita ketemu kan pasti didoain kan, apapun sekarang gimana, sekarang kuliah, semoga kuliahnya lancar kayak gitu loh. Meskipun kayak klise ya, tapi berpengaruh banget iya, ya. iya. Mungkin untuk episode podcast kali ini cukup sampai di sini, dan pada podcast kali ini poin yang bisa saya ambil dan mungkin teman-teman juga bisa ambil adalah yang pertama, apapun keinginan kalian, yang penting usaha, untuk hasilnya serahkan pada yang di atas. Dan yang kedua, sebesar apapun usaha sebesar apapun hasil yang kita inginkan, jangan lupa restu dari orang tua dan guru. Oke, mungkin itu dulu, sekian dari saya.